yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada satu pekerjaan rumah yang harus kita lakukan bersama. Kita harus bantu rakyat kalangan menengah ke bawah di era-era sulit ini. Kondisi ekonomi saat ini memburuk, dan kalau ketakutan terus berlanjut, ekonomi kita akan terus merosot dari bulan ke bulan. Jangan bayangkan lagi pertumbuhan ekonomi 5%. Bisa tumbuh 2% saja sudah baik. Tapi kita jangan takut. Kita akan oke. Tapi yang perlu kita pikirkan bersama adalah nasib mereka yang berada di bawah. Saat ini saja dampak dari pembatasan gerak warga di Jakarta sudah terlihat langsung pada rakyat kecil. Ketika warga Jakarta tidak lagi berangkat kerja dan anak-anak mereka tidak berangkat sekolah, yang terkena langsung adalah mereka yang bekerja di sektor informal. Mereka itu adalah pedagang makan minuman, pedagang asongan, pedagang warungan, supir ojol, supir transportasi umum, dan sebagainya. Dan ini juga mengenai para pekerja yang menjadi pelayan toko, pelayan restoran, pekerja freelance, outsourcing, dan seterusnya. Sumber penghasilan mereka praktis habis. Dan ketika mereka terkena, keluarga yang harus mereka nafkahi juga terkena. Kalangan inilah yang sebenarnya selama ini melayani kebutuhan warga kota. Kini mereka menderita. Dan kita belum tahu kapan kondisi krisis ini akan terus berlangsung. Syukur-syukur kalau hanya dalam bilangan minggu. Bagaimana kalau bulan? Sampai Juni, Juli, Agustus, September. Pemerintah memang sudah menyatakan akan memberikan bantuan tunai pada kalangan yang paling terkena. Tapi dengan segenap birokrasi, seberapa lancar dan cepatkah bantuan itu akan bisa diberikan? Lagi pula kita kan tidak mungkin berharap pemerintah mampu melakukan ini sendirian. Karena itu ini adalah saat di mana warga Indonesia harus menunjukkan solidaritas. Kita sendiri harus membantu saudara-saudara kita. Saat ini saja kita sudah melihat berbagai pengorbanan luar biasa dari mereka yang bekerja di rumah sakit. Atau ada yayasan keagamaan yang memberi bantuan pembelian alat pelindung diri. Ada pengusaha yang meminjamkan hotelnya untuk menampung pasien. Atau ada para artis yang memobilisasi dana untuk membantu kelengkapan peralatan. Masyarakat biasa seperti kita juga harus bisa melakukan hal serupa. Yang diperlukan adalah kesediaan membantu dari kalangan yang lebih beruntung. Saya tahu kita semua terkena oleh dampak corona. Tapi kita mungkin masih bisa menyisihkan sebagian penghasilan kita bagi mereka yang membutuhkan. Saya nggak tahu cara terbaiknya apa ya. Tapi mungkin kita bisa memikirkan komunitas-komunitas di sekitar kita. Saya gunakan saja contoh di kampus saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI di Depok. Sejak 2 minggu lalu, FISIP UI menetapkan belajar jarak jauh. Yang paling terkena adalah penjajah makanan dan warung di lingkungan FISIP. Mereka adalah orang-orang yang selama ini hadir di kampus untuk melayani kebutuhan makan ribuan mahasiswa, dosen, karyawan, pimpinan fakultas. Kini tiba-tiba saja sumber penghasilan mereka terpotong. Karena itulah warga FISIP berusaha membantu mereka. Langkah pertama adalah mendata siapa saja yang terkena dampak. Dari pendataan tersebut diketahui ada sejumlah kelompok berbeda. Ada pemilik warung atau counter, ada pelayan yang bekerja untuk pemilik warung, dan ada pula petugas kebersihan. Tingkat kesejahteraan mereka pun berbeda. Berdasarkan data itulah kemudian dilakukan penggalangan dana. Bantuan perlu dilakukan bukan cuma sekali. Bantuan perlu diberikan secara berkelanjutan, tergantung pada kondisi ekonomi. Dan bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk bahan kebutuhan pokok. Mereka diberi bantuan tunai karena mereka lah yang paling paham apa yang paling mereka perlukan. Penggalangan dana dilakukan dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni. Kegiatan ini tidak dilakukan orang per orang, melainkan melibatkan fakultas. Walau baru di tahap awal, komitmen dari para dosen, mahasiswa, dan alumni sudah berdatangan. Harapannya kalau ini berhasil, langkah serupa bisa dilakukan di fakultas lain atau bahkan di universitas lain. Saya perlu ingatkan, upaya ini belum sepenuhnya jalan loh, baru dicoba, walau saya optimis ini bisa membawa hasil. Tapi yang penting saya rasa kita tidak mungkin lepas tangan dengan nasib saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ada contoh lain. Saya membaca sebuah poster digital gerakan gotong royong rakyat desa melawan corona. Dalam langkah-langkahnya terlihat bahwa gerakan ini bukan sekedar menangani para penderita corona.
Yang dilakukan juga adalah membangun lumbung desa di mana masyarakat bisa mengumpulkan cadangan pangan. Di sana dikatakan bahwa mereka yang lebih mampu bisa menyumbang beras atau telur atau daging yang kemudian akan dibagikan kepada yang membutuhkan. Dikatakan juga ada jejaring informasi lumbung pangan desa dan antar desa. Lagi-lagi saya nggak tahu seberapa efektif itu sudah berjalan. Tapi yang terpenting ini adalah contoh inisiatif untuk membangun kerja bersama warga masyarakat untuk membantu saudaranya. Contoh lain yang saya dengar adalah apa yang dilakukan para ibu di sebuah sekolah swasta di Jakarta. Karena sekolah ditutup sama dengan divisip, para penjajah makanan di sana kehilangan pelanggan. Nah, para ibu dari anak-anak yang sekolah di sana melakukan inisiatif keren. Mereka mendata semua nomor telepon para pedagang. Kemudian setiap hari mereka memesan makanan dari para penjual makanan itu. Dari level siomay, bakso, sampai nasi goreng. Saya emang nggak bertanya apakah si pembeli yang menjemput makanan atau si penjual yang mengantarkan ke si pembeli atau diantar dengan Gojek. Tapi yang penting itu adalah aksi solidaritas yang luar biasa. Ibu-ibu itu kan bisa saja membeli dari tempat lain. Saya yakin mereka memesan kepada para penjual makanan sekolah bukan karena rasanya yang lezat luar biasa, tapi ini soal solidaritas. Anak saya juga bercerita bahwa dia dan kawan-kawannya di kantornya sekarang lazim memesan makanan lewat GoFood, tapi dalam jumlah lebih agar bisa dibagikan kepada si pengemudi. Atau bahkan memesan khusus lewat GoFood buat si pengemudi ojol. Mereka berharap ini bisa membantu restoran, tapi juga sekaligus ojol. Ini semua tentu langkah kecil. Tapi kalau ini dilakukan secara bersama-sama di banyak tempat, ini pasti sangat berarti bagi rakyat negeri ini. Kita bisa menyisihkan satu lembar 50 ribuan, satu lembar 100 ribuan, atau beberapa lembar. Kita bisa melakukannya di tingkat RT, RW, kelurahan, desa, sekolah, universitas, perkantoran, masjid, gereja. Ini adalah saat kita berhenti membesarkan perbedaan. Ini adalah saat kita bersatu. Kita perlu menunjukkan solidaritas, rasa persaudaraan dengan sesama bangsa. Kita gunakan akal sehat kita secara maksimal untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Yuk, kita saling bantu. Karena hanya dengan kerja bersama, bangsa ini akan sejahtera.